Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang beberapa adab-adab ketika kita berbicara. Satu karunia yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita bisa berbicara. Kalau kita berbicara, mesti kita juga memerlukan adab-adab supaya kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pada saat kita berucap-ucap, itu nilainya menjadi pahala. Adapun adab-adabnya banyak sekali. Yang pertama adalah kita tidak ikut membicarakan suatu keburukan. Jadi kalau ada pembicaraan yang berkaitan dengan keburukan, baik keburukan itu di dalam masalah orang lain atau di dalam masalah rumah tangga orang atau apa sajalah, maka kita sebaiknya tidak ikut campur di dalam pembicaraan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumidh dhalimin. Dan apabila engkau wahai Nabi Muhammad melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, mengejek-ngejek tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami. Ayat Allah itu ada terbagi dua, ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Ayat yang tersurat ini adalah yang kita baca Al-Quran. Ayat yang tersirat adalah ayat kauniyat, ayat alam semesta ini. Tandanya alam semesta ini menunjukkan bahwa di situ ada kekuasaan Allah. Jangan lihat kepada orang-orang yang suka mengejek, mengolok-olok ayat-ayat kami. Maka tinggalkanlah mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikanmu lupa akan larangan itu, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan tersebut. Nah, jadi kalau seandainya umpama kita lagi duduk begitu, tiba-tiba ada yang ngobrol, membuka pembicaraan keburukan orang lain, membuka pembicaraan urusan orang lain, apalagi rumah tangga orang lain, kita kalau bisa menegur, tegur dulu. Tidak usah ikut campur. Tidak baik, kita tidak perlu ikut campur urusan orang. Kalau tidak juga mau berhenti,
maka kita lebih baik tinggalkan majelis tersebut. Kita tinggalkan tempat pembicaraan tersebut. Kenapa? Ya karena tidak baik. Kita tidak usahlah membicarakan keburukan orang lain. Kita sendiri punya aib yang sangat banyak sekali. Dan kalau seandainya orang tahu tentang aib kita, maka tidak ada orang yang mau hormat kepada kita. Kita bisa dimuliakan oleh orang lain karena Allah tutupin aib kita. Coba kalau Allah bongkar aib tadi, tidak usah banyak-banyak, satu aja Allah bongkar aib kita, maka niscaya orang-orang tidak ada yang respect lagi kepada kita. Jadi daripada kita membicarakan keburukan orang lain, lebih baik kita memperhatikan keburukan kita sendiri. Jangan sampai ibarat kata seperti kata pepatah, semut di seberang sungai kelihatan, gajah di kelopak mata sendiri tidak terlihat. Gitukah pepatahnya? Semut di seberang sungai terlihat, gajah yang di kelopak mata tidak terlihat. Artinya keburukan orang lain saja yang bisa dia bicarakan, padahal keburukan diri sendiri seperti gajah besarnya di depan mata, itu tidak terlihat. Dan kalaupun juga, ini kebalikannya, kalau kita tadi jangan membicarakan orang lain, tapi kalau kita yang dibicarakan, aib kita yang dibicarakan, keburukan kita yang dibicarakan, kalau kita bisa mengklarifikasi bahwa tuduhan yang diucapkan itu tidak benar, maka kita bolehlah mengklarifikasi tadi. Tapi kalau kita tidak bisa mengklarifikasi, ya mau bagaimana lagi? Berdiam saja, maksudnya tidak usah kita respon ucapan orang yang menjelek-jelekan kita. Cukup kita melangkah ke depan, memperbaiki di dalam diri kita sendiri, dan kita tunjukkan kepada orang banyak bahwa apa yang diomongin oleh orang lain kepada kita itu tidaklah benar. Lebih baik kita mengejar prestasi kita sampai kita berhasil, sehingga orang-orang yang tadi memandang kita dengan sebelah mata, mereka akan terbelalak ketika kita sudah menjadi sukses. Ibarat kata pepatah, semua akan indah pada masanya. Semua akan indah pada masanya. Kita ini hidup di dunia tidak pernah lepas daripada dibicarain orang. Orang yang sering kumpul itu suka dibicarain orang. Bahkan orang yang tidak kumpul-kumpul pun suka menyendiri, nggak suka ngomong, itu pun terkadang dibicarain orang. Jadi kita ini hidup di dunia memang resiko untuk diomong-omongin orang. Yaitu ada orang pendiam, mungkin ya orang itu pendiam, dia cuma tinggal di rumah, dan pernah ibarat kata ikut sama orang, itu pun terkadang diomongin, oh itu orang tuh nggak pernah ngomong, diam aja. Gimana sih manusia itu? Coba lihat, ngomong salah, nggak ngomong salah. Jadi pada kita yang seperti itu mengurusin omongan orang lain, lebih baik kita melangkah terus selama itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Tidak usah risau, jalan terus dan tunjukkan prestasi kita. Luqmanul Hakim pernah dia berjalan bersama anaknya, membawa seekor keledai yang kecil.
Jadi keledai ini tidak ditunggangin. Sedangkan Luqmanul Hakim dengan anaknya berjalan di depan sambil membawa keledai yang kecil tadi. Ketika beliau lewat di hadapan manusia, maka ada yang berkata, gimana sih ini? Punya keledai tapi nggak dimanfaatkan, malah ditarik-tarik keledainya. Aneh nih orang. Lalu Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Nak, perhatikan, kita baru lewat di hadapan orang dan kita salah dari pandangan dia. Kalau begitu, Abah yang naik keledai ini, kamu yang memandu keledai ini berjalan." Maka Luqmanul Hakim naik keledai, anaknya tidak naik, tapi anaknya membawa atau memegang tali keledai untuk mengarahkan keledai itu berjalan ke depan. Tidak lama kemudian Luqmanul Hakim dan anaknya melewati lagi orang yang kedua. Orang yang kedua ini nyeletuk lagi. Ini orang tidak ada kasih sayang sama anak. Bagaimana mungkin bapaknya naik keledai, anaknya yang disuruh jalan? Ini orang tua ini gak ada sayang sama anak. Lalu Luqmanul Hakim bilang lagi sama anaknya, "Nak, kita salah lagi dari pandangan orang itu. Kalau begitu kamu yang naik, Abah yang turun." Kamu yang naik, Abah yang turun. Akhirnya apa? Jalan lagi. Ketemu lagi dengan orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini nyeletuk lagi. Ini anak gak punya adab. Ini anak gak berbakti sama orang tua. Orang tua disuruh jalan, dia naik keledai. Anak macam apa ini? Durhaka. Luqmanul Hakim berkata lagi, "Nak, kita salah lagi di pandangan orang itu." Terus gimana? Kita naikin sekalian dua-duanya keledai ini. Dinaikin keledai tadi berdua. Lewat lagi orang yang keempat, lihat lagi. Wah, ini tidak ada pri kebinatangan. Masa keledai kecil dinaikin berdua? Sungguh terlalu. Luqmanul Hakim berbisik lagi kepada anaknya, "Nak, kita salah lagi. Kita salah lagi." Akhirnya apa? Muyak-muyak keledainya yang diangkat. Keledainya yang digendong lewat lagi. Wah, ini aneh ini. Orang keledai ditunggangin, malah keledai yang digendong. Aneh manusia ini. Akhirnya apa? Hikmah daripada itu, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, beginilah hidup kita. Beginilah kita hidup. Kita hidup di dunia ini resiko untuk selalu diomongin kejelekan kita. Kita benar disalah-salahkan orang, apalagi salah lebih disalah-salahkan orang lagi. Kita tidak berbuat salah, dicari-cari kesalahan kita, apalagi memang kita salah. Itulah hidup. Jadi kita ini selama hidup di dunia ini penuh dengan cobaan. Jadi intinya jangan ngurusin orang lain, urusin diri kita aja. Dan kalau kita dibicarain, diomongin sama orang lain, jangan patah semangat, jangan sakit hati. Orang yang sakit hati dengan omongan orang lain itu karena dia masih terfokus atau masih mengharap mulia di pandangan orang lain. Padahal yang sebaik-baik pandangan itu kalau kita meminta kemuliaan di pandangan Allah. Kalau Allah memandang dengan kemuliaannya, maka kita tidak usah lagi mengubris pujian atau cacian dari orang lain. Cukup sama Allah saja. Kalau Allah memuji kita, memuliakan kita, itu adalah paling mulia sudah dari segala mulia.
Wadai dikirimin. Kalau wadai di sini makan kada jadi ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang guru masuk ke dalam kelas karena dia ingin mengajar murid-muridnya. Ketika dia masuk, sang guru ini langsung mengambil spidol, lalu membuat satu titik di tengah-tengah papan tulis yang berwarna putih. Setelah dia membuat titik tadi, sang guru berkata kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, apa yang kau lihat dari papan tulis ini? Warna apa yang kau lihat di papan tulis ini?" Dengan serempak sang murid berkata, "Wahai guru, kami melihat warna hitam, karena engkau tadi membuat titik warna hitam dari spidol yang berwarna hitam tadi." Sang guru bertanya lagi, "Coba perhatikan betul-betul. Perhatikan betul-betul. Kira-kira warna apa yang ada di papan tulis ini?" Serempak yang kedua kali muridnya berkata, "Warna titik hitam, guru." Kata gurunya, "Sekali lagi perhatikan betul-betul. Kira-kira warna apa yang ada di papan tulis ini?" Yang ketiga kali serempak murid-muridnya berkata, "Guru, tidak lain dan tidak bukan, warna yang ada di papan tulis itu adalah warna titik hitam dari spidol itu." Lalu sang guru dengan tegas berkata, "Salah kalian. Yang benar adalah yang paling banyak mencolok di papan tulis ini bukan warna hitam, tetapi yang benar adalah warna putih." Ketika sang guru berkata demikian, baru sang murid setelah itu baru muridnya sadar, "Oh ya, memang putih." Karena pertanyaan tadi kan warna apa yang ada di papan tulis. Sang murid mengatakan warna hitam karena gurunya tadi membuat titik di papan tulis yang berwarna putih. Kutanya, kata gurunya 3 kali, "Kalian tetap mengatakan warna hitam. Padahal warna hitam itu cuma setitik saja. Namun warna putih satu papan tulis ini, tapi kalian tidak melihat." "Wahai anak-anakku, wahai murid-muridku," sang guru berkata, "begitulah hidup. Terkadang orang melihat kepada kita cuman yang jeleknya saja. Mereka akan ingat yang jeleknya saja. Mereka akan merekam di hati dan otak mereka yang jelek dari kita saja. Kebaikan yang banyak kita lakukan, mereka tidak akan pernah pandang." Sama seperti papan tulis ini. Warna putih adalah kebaikan. Warna hitam cuman setitik warna hitam kecil tadi. Cuman seluruh kalian berkata warna hitam, padahal yang paling besar adalah warna putih. Tapi itulah hidup. Ibarat kata pepatah, panas setahun, hujan sehari. Selesai. Kebaikan yang begitu banyak habis dengan kesalahan yang dilakukan hanya sedikit saja. Ala kulli hal. Nah, kita kembali lagi, jangan membicarakan keburukan orang lain, jangan membicarakan keburukan keluarga orang lain, tapi kita lebih baik membicarakan dalam hati kita keburukan kita saja. Karena sekali lagi Allah memberikan kita ini kemuliaan dan kita dihormati oleh orang lain karena Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita.
yang begitu banyaknya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka aib kita, tidak usahlah semuanya, satu saja dari begitu banyak aib kita, maka niscaya tidak ada orang yang akan memuliakan kita. Baik. Selanjutnya, kalau kita ingin berbicara, maka jauhilah ghibah, jauhilah gosip, ngerumpi, mengunjing orang lain. Apa arti ghibah? Ghibah itu adalah dzikru akhikal muslim bima yakrahu wa in kana shadiqah. Yang disebut ghibah itu adalah kalian membicarakan aib orang lain, yang apabila dia mendengar, dia akan marah. Itu yang disebut namanya ghibah. Kita membicarakan kejelekan orang lain, keburukan orang lain, yang apabila orang ini mendengar apa yang kita bicarakan tentang dia, dia marah, itulah ghibah. Tapi kalau dia tidak marah, malah senang, yang bukan ghibah namanya. Apalagi orang zaman sekarang ini kepengin terkenal di YouTube, di TV, di media sosial, maka mereka membuat sensasi yang sampai-sampai sebenarnya membuat dia malu. Tapi karena urat manusia sudah putus urat malunya, nggak ada rasa malu. Sampai orang lain membicarakan keburukan dia, ketika orang lain membicarakan keburukan dia, itu malah senang. Kenapa? Karena dia semakin terkenal. Ada orang bikin TikTok, video TikTok, joget-joget begitu, aurat terbuka. Ketika ada orang menghujat dia malah senang. Ada yang komen di TikTok tadi malah senang. Kenapa? Itu menunjukkan rating dia naik, banyak yang nonton videonya. Besok-besok bikin sensasi lagi dia. Dia sengaja supaya orang lain menggosip dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang digosipin dia suka dengan gosipan tadi, ya sebenarnya itu bukan ghibah. Tapi walaupun bukan ghibah, kita pun juga buat apa ngomongin orang-orang yang seperti itu? Buat apa kita nonton orang-orang yang seperti itu? Ya, apalagi sampai like kan namanya itu, di like gitu. Atau dikasih jempol, atau dikasih love, wah tambahnya. Menggibah saja itu dilarang. Apalagi yang lebih daripada ghibah, itu fitnah. Kalau tadi ghibah itu kan kalian membicarakan keburukan saudara kalian, yang apabila dia mendengarnya, dia akan marah, walaupun itu benar. Walaupun pembicaraan itu benar, itu ghibah. Tapi kalau pembicaraan yang diomongin itu tidak benar, itu bukan ghibah namanya, tapi adalah fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa kok dikatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Karena begini ya, kalau ada pembunuhan, orang yang dibunuh selesai sudah. Dia tidak ada lagi urusan di dunia, mati ya mati sudah. Tapi kalau ada orang menyebarkan fitnah tentang seseorang, maka seakan-akan orang yang difitnah ini mati pelan-pelan. Bagaimana mati pelan-pelan? Ketika terjadi fitnah yang tidak benar, sehingga masyarakat termakan dengan isu bohong tadi, yang kita istilahkan zaman sekarang namanya hoax. Maka orang yang terkena fitnah ini akan dibenci oleh masyarakat. Lalu
dia mau berusaha susah, lalu dia mau berjual beli susah, lalu dia mau berkomunikasi susah, akhirnya dia nggak punya uang, nggak punya usaha, sehingga anak istrinya di rumah pun terkena imbas daripada fitnah tadi. Makanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Seakan-akan orang itu ingin membunuh orang yang difitnah tadi dengan cara pelan-pelan. Bukan hanya dia, tapi bisa kena satu keluarganya. Berat itu fitnah tadi. Yang lebih parah, ada orang yang tidak tahan dengan fitnah sampai akhirnya bunuh diri. Banyak itu. Kita di Indonesia ini aman-aman saja sih, artinya kuat aja, kuat mental ini. Tapi kalau di Korea, di India, di Jepang mungkin kalau sudah tersebar fitnah tadi tidak bisa menutup lagi, bunuh diri dia. Bunuh diri. Ngerinya itu fitnah. Ada cerita, tapi wallah alamnya saya tidak tahu di mana ambilan cerita ini. Cuman saya pernah seorang penceramah bercerita seperti ini. Kalau hadisnya, riwayatnya saya belum tahu. Benar tidaknya wallah alam. Yang penting kita cerita dulu ya. Kalau salah minta maaf kita sama Rasulullah, kalau benar ya begitulah adanya. Jadi ada seorang penceramah, dia cerita begini. Katanya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah suatu ketika ingin menghadiri suatu resepsi pernikahan. Ada resepsi pernikahan, Siti Aisyah minta izin dengan Rasul untuk hadir dalam resepsi pernikahan. Kebetulan itu ya jam waktunya, jam resepsi para ibu-ibu, para perempuan. Rasul berkata kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, aku akan izinkan kamu untuk hadir dalam resepsi pernikahan itu." Karena itu perkumpulan perempuan waktu itu. Cuman kata Nabi, sebelum kamu berangkat, kamu masukkan air dulu ke dalam mulutmu. Jangan kau telan, jangan kau keluarkan air itu kecuali engkau kembali ke rumah sini. Lalu setelah sampai kembali, boleh kau keluarkan air yang ada dalam mulutmu itu. Kalau kau sanggup, silakan pergi. Tapi kalau enggak sanggup, jangan pergi. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah di acara perkawinan itu kumpul perempuan, wih, gosipnya ramai banget. Apalagi saingan emas. Mau sampai begini mas, kalung rangkap 3. Pokoknya dalam resepsi pernikahan itu ibarat kata adu pernikahan, adu glowing. Biasa perempuan itu kan kayak toko berjalan sudah. Rasul tahu itu. Makanya Rasul menyuruh Siti Aisyah masukkan air ke mulut supaya Siti Aisyah tidak berbicara macam-macam di dalam majelis itu. Ringkas kata, Siti Aisyah pun dikatakan memenuhi syarat tadi. Berangkatlah Siti Aisyah sambil membawa air di dalam mulutnya, supaya Siti Aisyah jangan bicara. Kalau bicara kan terluak tuh air tadi. Di tengah jalan Siti Aisyah melewati satu orang laki-laki, badannya kerdil tapi bajunya kedodoran, kebesaran. Badannya kerdil, pakaiannya kedodoran. Kemudian lewat lagi, lihat seorang laki-laki badannya besar, bajunya kekecilan. Yang satu orangnya kecil, bajunya kebesaran. Yang kedua, orang kedua orangnya besar, bajunya kekecilan. Dalam hati Siti Aisyah berkata, ini kalau seandainya tukaran baju, cocok nih. Ditukar baju nih. Yang badan besar tadi memakai baju yang orang kecil, yang orang kecil tadi memakai baju orang yang besar tadi. Cocok sudah, tidak lagi kebesaran dan kekecilan. Itu aja.
Setelah selesai di acara majelis, Siti Aisyah langsung pulang. Setelah sampai di luar, sampai kembali ke rumah, maksudnya Rasul mengatakan, ya Aisyah, keluarkan air yang ada di dalam mulutmu. Maka Siti Aisyah pun mengeluarkan air tadi dari mulutnya. Ternyata air tadi itu sudah berubah menjadi darah. Ketika dikeluarkan sudah ada darah dan ada daging-dagingnya. Rasul bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, kau tadi membicarakan apa? Kau tadi ngomong apa? Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, aku tidak ada ngomong apa-apa. Yang benar, kalau memang kau tidak membicarakan apa-apa, tapi kenapa air ini bisa menjadi darah? Lalu Siti Aisyah berterus terang, katanya tadi saya membicarakan dalam hati, ada orang badannya besar, bajunya kekecilan. Ada orangnya kecil, bajunya kebesaran. Dalam hati saya bilang, kalau seandainya itu tukaran baju, cocok sudah. Kata Rasul, itulah yang menyebabkan air ini menjadi darah. Padahal kan cuma sepele itu, cuman sepele. Bayangkan kalau seandainya yang lebih besar daripada itu, yang lebih besar daripada itu. Gibah, gosip. Tuh orang nonton sepak bola tadi malam tuh kan ya, final tuh. Ini kan pemain kelas dunia nih. Sebagai penonton itu terkadang ucapan tuh tidak sadar itu. Pemain bola digoblok-goblokin, dibodoh-bodohin. Waduh, salah tuh. Ya pokoknya sudah, mulutnya tuh sudah keluar nama-nama binatang sudah. Padahal ini pemain dunia. Pemain sepak bola kelas dunia dibodoh-bodohin sama penontonnya. Padahal penontonnya kalau disuruh dia nendang, nggak bakalan bisa nendang dia. Tapi begitulah hidup. Dan itulah fenomena di sepak bola. Kalau kita kiaskan dengan dunia, dan itulah dunia. Kita sebagai pemain terkadang dipuji, terkadang dihina. Tapi dengan ada pujian dan hinaan itu, sepak bola jadi rame. Coba kalau ada orang main sepak bola nggak ada penontonnya, yang di stadion nggak ada nonton, siaran langsung nggak ada yang nonton, mau kelas dunia bagaimanapun mana rame. Jadi dunia ini rame tadi, jadi meriah karena ada yang pujian, ada cacian, ada saingan, ada motivasi, ada semangat, ada down, ada lemah. Itu yang ramenya di situ. Itulah ibarat kata hidup di dunia ini. Udah dipaham ya? Menggosip jangan, menggibah jangan, memfitnah jangan, dan yang lebih besar dari fitnah itu juga adalah an-namimah. Apa itu? Adu domba. Kata Bang Haji Roma Irama, adu domba. Gitu kan ya? Adu domba, adu domba, adu domba. Ingat gak lagu Bahari Roma Irama? Adu domba ini, namimah ini berat sekali. Datang kepada si A berbicara lain, datang kepada si B berbicara lain. Akhirnya A dan B berkelahi gara-gara dia. Dan adu domba ini kehancurannya bukan hanya dua orang yang bertikai, tapi bisa lebih besar daripada itu, yakni dua keluarga. Tapi bisa lebih besar daripada itu, yaitu apa? Dua suku. Tapi bisa besar daripada itu, dua kota, bahkan dua negara bisa hancur gara-gara adu domba tadi ini. Berat itu. Alkisah, ada pasangan suami istri yang baru menikah.
Sang suami sangat sayang sekali kepada istrinya, dan begitu juga sang istri sangat sayang sekali kepada suaminya. Namanya juga pengantin baru. Sang suami melihat istrinya ini capek di rumah, bersih-bersih rumah, cuci pakaian, masak, ngepel, ini itu. Suaminya terpikir dalam hati untuk memberikan hadiah kepada istrinya ini. Suaminya ingin memberikan hadiah seorang budak hamba sahaya agar bisa membantu di rumah tangga mereka. Ringkas kata, sang suami ini diam-diam ingin memberikan surprise tadi kepada istrinya. Dia pergi ke pasar, yang mana pasar itu banyak dijual budak hamba sahaya. Setelah sang suami ini berputar-putar, berkeliling mencari budak yang cocok, sampai akhirnya sang suami ini tertuju pandangannya kepada seorang budak hamba sahaya laki-laki. Sang laki-laki ini, sang suami ini bertanya kepada penjual budak ini, "Wahai tuan, saya lihat budakmu ini adalah budak yang bagus. Bagaimana, betul atau tidak?" Sang penjual berkata, "Oh betul, budak saya ini adalah budak yang kuat bekerja, jarang sakit-sakitan, dan makannya tidak banyak." Wah, itu tuh, rajin, jarang sakit, dan makannya nggak banyak. Artinya sang majikan tidak perlu keluar banyak ongkos untuk ngasih makan. "Berapa harganya?" "Saya jual murah saja, sekian." Anggaplah umpama 5 juta. Cuman kata yang penjual budak ini, "Wahai tuan, kalau engkau membeli budak ini, ada satu yang kupesankan kepadamu." "Apa itu?" "Kau jangan terlalu percaya dengan omongan yang dia ucapkan. Jangan terlalu percaya dengan apa yang dia bicarakan. Jadi kalau dia bicara ini, bicara itu, menyampaikan berita, jangan kau makan, jangan kau telan bulat-bulat." "Oh, nggak apa-apa, itu gampang aja. Yang penting budaknya ini rajin, jarang sakit, nggak kuat makan." Rajin kerja. Ringkas kata, sang budak ini pun dibawa pulang oleh suaminya, dan suaminya pun memberikan budak tadi kepada istrinya. Sang istri pun bersenang hati karena dia diberikan surprise, diberikan budak hamba sahaya. Dan semakin sayanglah sang istri itu kepada suaminya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Watak sang budak yang asli ini pun muncul. Sang suami pun sudah lupa pesan dari si penjual budak ini. Padahal penjual tadi kan berpesan, hati-hati, jangan memakan bulat-bulat omongan daripada si budak ini. Majikan lupa. Si budak ini pun datang kepada majikannya, "Wahai tuan," dia datang kepada majikan perempuannya, yakni kepada istri majikannya. Dia bilang, "Wahai nyonya, mohon maaf nyonya, saya ini mendengar bisik-bisik tetangga, kabar burung. Katanya suami nyonya ini punya pacar di luar. Kan dia kan sering keluar tuh. Kalau dia kerja ternyata katanya dia punya pacar, punya cewek. Wah, kayalah saingan ini. Jangan-jangan nanti dia mau kawin lagi." Istri majikan ini sudah otaknya langsung panas. "Tapi tenang," kata si budak ini, "saya ada cara supaya nyonya itu disayang sama suami dan suami nyonya tidak kawin lagi." Sang nyonya ini berkata, "Memang ada caranya?" "Ada." "Apa itu?" "Begini nyonya, nanti malam nyonya ketika ngelihat suami nyonya tidur, ambillah gunting, lalu potonglah rambutnya ketika suami nyonya tadi tidur. Ambil rambutnya, beberapa helai, gunting rambutnya, lalu berikan rambut itu kepada saya. Nanti saya jampi-jampi supaya suami nyonya itu tidak kawin lagi."
Begitukah? Iya. Wah, nanti malam sang istri ini mau ngambil rambut pakai gunting. Selesai dia bicara yang tidak benar kepada istri majikannya, si budak ini pun datang lagi kepada suaminya. Majikan laki-laki, "Wahai tuan," katanya, "ada apa?" "Mohon maaf tuan, tapi saya mau ngomong sama tuan ini rahasia, jangan ada yang tahu, siapapun. Bicara apa? Bicara penting. Tapi syaratnya jangan ada yang tahu. Siapapun, kita cuma berdua saja yang tahu. Janji? Janji. Termasuk istri tuan jangan tahu. Janji? Ya, janji. Apa itu? Begini tuan, saya ini mendengar, melihat dengan mata kepala sendiri, istri tuan itu ada main dengan laki-laki lain. Kalau tuan lagi kerja di luar, ini istri tuan selingkuh. Yang benar, benar. Nggak bohong, nggak bohong. Bagaimana kalau kau bohong? Kata budak tadi, kalau saya bohong, saya siap dihukum seberat mungkin. Apa buktinya? Buktinya, ini saya dengar malam ini istri tuan ingin membunuh tuan. Dia mau bawa gunting. Kenapa dia mau membunuh saya? Karena dia supaya tuan mati dan dia bisa kawin sama selingkuhannya. Betul, betul. Kalau nggak percaya, buktikan nanti malam. Suaminya termakan isu sudah. Tidak biasanya, yang biasanya suami itu tidur jam 12 malam, jam 1 begadang. Ini jam 9 sudah menguap, tapi dia pura-pura. Dia bilang sama istriku, "Aku mau tidur duluan ya, aku capek seharian kerja." "Iya, silakan." Dibersihkan tilam tadi. Suaminya tidur, tapi pura-pura mengorok lagi. Istrinya sudah terobsesi, sudah sudah di otaknya kepingin memotong rambut tadi. Maka sang istrinya pun membawa gunting. Tujuannya bukan membunuh, tapi ingin apa? Memotong rambut tadi. Suami buka matanya pelan-pelan. Dalam hati, benar nih budak, istriku nih mau bunuh aku. Dia biarin sampai dekat. Ketika gunting itu mau didekatkan di kepala, sang suami terpikir mau dibunuhnya nih. Maka suami pun langsung membuka mata, tanpa babi bu bicara apapun, langsung gunting tadi direbutnya, langsung gunting tadi pun ditusukkan ke perut istrinya. Istrinya mati. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Belum guru, belum selesai lagi. Bentar dulu. Kebetulan suami istri ini berbeda suku. Keluarga si laki-laki tidak terima anaknya dibunuh. Keluarga perempuan juga begitu. Keluarga perempuan tidak terima anaknya dibunuh. Keluarga laki-laki membela diri karena istrinya selingkuh ini bla bla bla. Sampai akhirnya dua keluarga berkelahi bunuh-bunuhan. Bukan hanya dua keluarga tapi dua suku bunuh-bunuhan. Yang mati sudah puluhan sampai ratusan orang. Namun ada yang sadar, kenapa kita saling bunuh-bunuhan? Kenapa kita saling berkelahi? Coba dicek and recheck dulu apa sebabnya. Tetapi setelah dicek and recheck, asal muasal adu domba itu adalah dari mana? Dari sang budak hamba sahaya tadi. Tapi apa boleh buat, yang terjadi maka terjadilah. Ibarat kata pepatah, nasi sudah jadi ketupat. Alias sudah terjadi ya, mau lagi sudah. Nah, jadi hati-hati dengan ghibah, dengan fitnah, apalagi adu domba. Kita jangan memfitnah, menggibah, mengomongin orang yang jelek-jelek. Dan kalau seandainya kita difitnah, digibah dan sebagainya, kita mesti bersabar. Kalau kita bisa mengklarifikasi, kita klarifikasi. Kalau tidak bisa, ya sudah, kita terus melangkah, membuktikan kebenaran tadi, menggapai cita-cita dan prestasi kita, sampai kita akan tunjukkan kepada orang-orang bahwa kita tidak sama apa yang dibicarakan di luar itu. Yang baik datang dari Allah, yang buruk dari pribadi. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Minta maaf, minta ampun.